Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang faktor persekutuan terbesar FBB berupa definisi dan teorema-teorema yang ada di dalamnya. Saya, Adisa Niko Anak, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi faktor persekutuan. Dan di sini telah diberikan definisi bahwa bilangan bulat B adalah faktor persekutuan dari bilangan bulat A dan B jika dan hanya jika D habis membagi A dan D habis membagi B. Nah, dari definisi yang telah diberikan ini dapat kita simpulkan bahwa faktor persekutuan adalah faktor-faktor atau bilangan-bilangan bulat yang habis membagi dua bilangan bulat atau lebih dan memiliki nilai yang sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 3 dan 6. Nah, di sini pembagi atau faktor dari 3 adalah negatif 1, negatif 3, 1, dan 3. Dan pembagi atau faktor dari 6 adalah negatif 6, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 1, 6, 2, dan 3. Nah, dari kedua faktor ini, maka faktor persekutuan dari 3 dan 6 atau faktor yang sama dari 3 dan 6 adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Begitu juga dengan contoh B dan contoh C. Nah, berdasarkan definisi ini, maka akibatnya yang kita temukan adalah yang pertama, karena plus minus 1 adalah selalu menjadi pembagi atau faktor dari semua bilangan, maka 1 selalu menjadi faktor persekutuan dari sembarang dua bilangan bulat A dan B, sehingga himpunan persekutuan bilangan bulat tidak pernah kosong atau memiliki nilai, selalu memiliki nilai pada himpunannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada contoh A sampai C memiliki faktor persekutuannya itu plus minus 1. Nah, lebih jelasnya lagi kita bisa lihat pada contoh C, yaitu faktor persekutuan dari negatif 5 dan 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa faktor yang sama dari negatif 5 dan 3 adalah plus minus 1. Artinya memiliki nilai dan tidak pernah kosong. Yang kedua, jika A sama dengan B sama dengan 0 atau A dan B sama dengan 0, maka banyaknya bilangan bulat B yang menjadi faktor dari A dan B, yaitu ialah tak berhingga atau tak terhingga. Yang ketiga, apabila sekurang-kurangnya satu dari A dan B tidak sama dengan 0, artinya jika salah satu dari A dan B tidak sama dengan 0, atau dengan kata lain salah satu boleh 0, maka banyaknya bilangan bulat yang menjadi faktor persekutuan dari A dan B itu berhingga atau dapat ditentukan jumlahnya. Contoh, faktor persekutuan dari 0 dan 6 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan plus minus 6. Nah, di sini tuh ada jumlahnya ada 8. Berikutnya, B, faktor persekutuan dari negatif 8 dan 0 adalah plus minus 1, plus minus 2, plus minus 4, dan plus minus 8. Yaitu memiliki jumlah faktor yang sama juga, yaitu 8. Sekian dari materi pertama saya. Waktu yang selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang kedua. Oke, baik. Saya akan melanjutkan tentang definisi faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ada Savistonome, NIM 210-10325. Baik, di sini faktor persekutuan terbesar atau FPB. Definisi. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan bulat A dan B di mana sekurang-kurangnya satu diantaranya tidak nol adalah bilangan bulat terbesar yang membagi habis A dan B. Secara sederhana disebut sebagai bilangan bulat terbesar dari faktor persekutuan A dan B.
Faktor persekutuan terbesar dari A dan B disimbolkan dengan A, B. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh. Yang pertama, faktor persekutuan dari 3 dan 6 adalah plus minus 1. Plus minus 1, plus minus 3. 3 adalah bilangan bulat terbesar, maka faktor persekutuan terbesar dari 3 dan 6 adalah 3. Ditulis 3,6 sama dengan 3. Lanjut ke contoh yang kedua. Faktor persekutuan dari minus 8 dan 6 adalah plus minus 1 dan plus minus 3. 2 adalah bilangan bulat terbesar, maka faktor persekutuan dari 8 dan 6 adalah 2, karena 2 dibagi 6 menghasilkan 3. Nah, dapat ditulis seperti berikut: minus 8,6 sama dengan 2. Kemudian kita beralih ke contoh yang ketiga. Faktor persekutuan dari minus 6 dan 5 adalah 1. Nah, 1 adalah bilangan bulat terbesar, maka faktor persekutuan terbesar dari minus 6 dan 5 adalah 1. Ditulis minus 6,5 sama dengan 1. Kemudian definisi tentang relatif prima seperti berikut: bilangan bulat A dan B di mana keduanya tidak 0 disebut relatif prima dari jika A, B sama dengan 1. Faktor persekutuan terbesar dari A dan B adalah 1. Kita lihat pada contoh berikut. Faktor persekutuan 6 dan 5 adalah 1, maka minus 6 dan 5 adalah relatif prima atau minus 6 prima relatif terhadap 5. Kemudian contoh yang kedua, 25. Contoh yang kedua, faktor persekutuan terbesar dari 25,42 sama dengan 1, maka 25 dan 42 adalah relatif prima atau 25 prima relatif terhadap 42. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Jika bilangan bulat A dan B dengan FPB dari A dan B sama dengan D, maka A per D dan B per D FPB-nya sama dengan 1. Dengan kata lain, A per D dan B per D adalah dua bilangan bulat yang relatif prima. Pembuktian A dan B dikatakan relatif prima apabila FPB dari A dan B sama dengan 1. Oke, dari soal, jika A, B, FPB-nya adalah D dan dengan A per D dan D per D FPB-nya sama dengan 1, kita misalkan FPB dari A per D dan B per D sama dengan C lebih besar sama dengan 1, maka C membagi A per D dan C membagi B per D, sehingga A per D sama dengan bisa ditulis perkalian M kali C, sehingga A sama dengan M kali C kali D, dan B per D sama dengan N dikali C, sehingga B sama dengan N kali C kali D.
Kita lihat CD sama dengan faktor persekutuan dari A dan B. Karena FBB dari A dan B sama dengan D, maka CD lebih kecil sama dengan D, sehingga C lebih kecil sama dengan 1, atau kita bisa setarakan sama dengan C lebih besar sama dengan 1 atau C lebih kecil sama dengan 1, maka C hasilnya sama dengan 1. Jadi A per D dan B per D, FBB nya sama dengan 1. Karena A per D dan B per D FBB nya sama dengan 1, maka A per D dan B per D adalah dua bilangan bulat yang relatif prima. Untuk contoh soal, FBB dari 20 dan 3 yaitu relatif prima karena PBB dari 20 dan 3 itu hasilnya sama dengan 1, atau dapat ditulis 2 kali 20 tambah min 3 dikali 3 sama dengan 1. 2 kali 20 40 dikurangi min 13 kali 3 sama dengan 39, hasilnya sama dengan 1, dengan M sama dengan 2 dan N sama dengan negatif 13. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, teorema 2. Nah, dari teorema 2 ini mengatakan bahwa jika A, B dan C bilangan bulat, maka akan berlaku A ditambah CB dan B itu akan sama dengan A dan AC ditambah B, dan akan sama dengan A dan B. Nah, untuk pembuktian di mana A dan B sama dengan A ditambah BC dan B akan sama juga dengan A dan AC ditambah B. Nah, di sini kita misalkan E adalah faktor persekutuan antara A dan B, maka E membagi A ditambah BC dan E membagi B ditambah AC, sehingga E merupakan faktor persekutuan antara A ditambah BC dan B, dan E merupakan faktor persekutuan antara A dan AC ditambah B. Kita bisa misalkan lagi, F merupakan faktor persekutuan antara A tambah CB dan B, dan F merupakan faktor persekutuan antara A dan AC ditambah B, maka akan berlaku F membagi A ditambah CB kurang CB sama dengan A, dan F membagi B ditambah AC dikurang AC sama dengan B, sehingga F merupakan faktor persekutuan antara A dan B. Dengan demikian terbukti bahwa A ditambah CB dan B itu sama dengan A, dan AC ditambah B sama dengan A dan B. Untuk memperkuat teorema ini, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa contoh soal. Yang pertama, di sini kita memiliki titik A dan B, yakni 10 dan 25 yang merupakan masing-masingnya adalah bilangan bulat. Dan yang kedua 24 dan 40 yang merupakan bilangan bulat juga. Nah, untuk menjawabnya berdasarkan teorema di mana A dan B, maka akan berlaku A dan ditambah BC sama dengan A, AC ditambah B. Nah, maka dari situ kita dapat menjawab persoalan berikut, di mana 10 ditambah 25 itu akan sama dengan 10 dan 20 ditambah 5 akan sama, maka dapat kita simpulkan bahwa 10 dan 5 akan menghasilkan 5. Nah, di mana 5 merupakan pembagi dari 10 dan 25. Baik, untuk soal yang kedua, di mana nilai bilangan bulatnya adalah 24 dan 40. Ini dapat kita ubah di mana dengan nilai 24 itu bisa diubah menjadi 20 plus ditambah 4 dan 40. Maka kesimpulannya adalah 4 dan 40 akan menghasilkan 4. Nah, 4 ini juga merupakan faktor pembagi antara nilai 24 dan 40. Sekian dari saya. Untuk waktu selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya
Calvin Mardianto Jawa. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang saya bawa yaitu teorema 3. Jika A dan B adalah bilangan bulat dan B sama dengan AQ tambah R, di mana Q dan R juga bilangan bulat, maka FPB dari A dan B sama dengan A dan R. Pembuktian, misalkan FPB dari A dan B sama dengan D, berarti D membagi A dan D membagi B. Dari algoritma pembagian, jika A sama dengan AQ tambah R, karena D membagi A dan D membagi B, maka D membagi R. Seperti yang dijelaskan dalam teorema, B membagi A dan B membagi A tambah C, maka B membagi C. D membagi D dan D membagi R, maka D sama dengan FPB dari A dan R. Misalkan E sama dengan FPB dari A dan R, akan ditunjukkan bahwa E kurang dari sama dengan D. E sama dengan FPB dari A dan R, berarti E membagi A dan E membagi R. Karena B sama dengan AQ tambah R, E membagi A dan E membagi R, maka E membagi B. Lihat teorema A membagi B dan B membagi C, maka A membagi B tambah C. E membagi A dan E membagi B, akibatnya adalah E sama dengan FPB dari A dan B. Mengingat bahwa FPB dari A dan B sama dengan Z, berarti E dan D, maksudnya E membagi D. Ini berarti D sama dengan FPB dari A dan R, jadi FPB dari AB sama dengan FPB dari AR sama dengan Z. Maka teorema terbukti. Selanjutnya kita masuk dalam contoh soal. Tentukan FPB dari 981 dan 124. FPB dari 198, mohon maaf ada salah penulisan, 981 dan 124 dikali 7 ditambah 124, maka FPB dari 981 dan 124 sama dengan 124 dan 112. Selanjutnya FPB dari 124 sama dengan 112 dikali 1 ditambah 12, maka FPB dari 981 dan 124 sama dengan 124 dan 112 sama dengan 112 dan 12. FPB dari 112 sama dengan 112, mohon maaf, 12 dikali 9 ditambah 4, maka FPB dari 981 adalah 124 dan FPB dari 124 dan 112 adalah 112 dan 12. FPB dari 112 dan 12 sama dengan 12 dan 4. FPB dari 12 sama dengan 4 dikali 3, maka FPB dari 981 dan 124 sama dengan 124 dan 112. FPB dari 112 dan 12 adalah 12 dan 4. FPB dari 4 sama dengan 0. Dengan demikian, FPB dari 981 dan 124 adalah 4.
Kita gunakan cara lain, yaitu 981 dibagi 124 yang mendekati ialah 7 dan sisa 112. Ya betul, 112. Maka 112 dibagi dengan 112 tambah dengan 1 dan sisanya yaitu 12. 112 dibagi 12 sama dengan 9, sisa 4, dan 12 dibagi 4 sama dengan 3, sisa 0. Maka PB dari 981 dan 124 adalah 4. Kita ambil pembagi yang terakhir yang membuat 0. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama lengkap saya Alexandra Febrianti Agil. Di sini saya akan membahas materi berkaitan dengan definisi kombinasi linier. Pada PPT FPB slide ke-14, dikatakan bahwa jika A dan B adalah bilangan bulat, maka kombinasi linier dari A dan B adalah hasil penjumlahan dari bentuk M kali A ditambah N kali B, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Di sini terdapat satu contoh, di mana tentukan semua kombinasi linier dari 9 dan 15. Penyelesaiannya, sebelum kita lanjut ke penyelesaiannya, terlebih dahulu kita ingat bahwa dikatakan kombinasi linier dari A dan B merupakan hasil penjumlahan dari bentuk M A ditambah NB, di mana M dan N adalah bilangan bulat. Sehingga semua kombinasi linier 9 dan 15 adalah semua hasil jumlahan dari bentuk 9 kali M ditambah 15 kali M untuk M dan N bilangan bulat. Untuk itu kita cukup menggantikan M dan N dengan sembarangan bilangan bulat M, N yang kita pilih secara acak. Di sini sudah ada 1, min 1. Sudah ada bilangan 1, min 1. Maka kombinasi liniernya adalah 9 dikali 1 ditambah 15 dikali min 1 yang sama dengan 6. Lalu ada juga bilangan min 2,1. Maka kombinasi liniernya adalah 9 dikali min 2 ditambah 1 dikali 15 atau sama dengan min 18 ditambah 15 yang sama dengan min 3. Lalu di sini juga ada bilangan 0,0. Maka kombinasi liniernya sama dengan 0 ditambah 0 yang sama dengan 0. Di sini juga diambil bilangan min 1,1. Maka kombinasi liniernya adalah min 9 dari 9 kali min 1 ditambah 15 dari 1 kali 15 yang hasilnya sama dengan 6 dan seterusnya. Sehingga dari kombinasi linier di atas didapatkan semua kombinasi linier dari 9 dan 5 adalah himpunan dari tak hingga bilangan bulat negatif, min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, tak hingga bilangan bulat positif. Untuk definisi kombinasi linier. Jadi untuk definisi kombinasi linier, yang paling penting dan yang perlu diingat bahwa kombinasi linier dari A dan B merupakan
sebuah himpunan bilangan bulat. Pada slide ke-15, di sini dijelaskan bagaimana cara mendapatkan FPB-nya. Sekarang mari perhatikan. Kombinasi linier dari 9 dan 15 merupakan himpunan dari tak hingga bilangan negatif min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, tak hingga bilangan positif. Di sini dapat kita lihat 3 adalah bilangan bulat positif terkecil dari kombinasi linier 9 dan 15. Ini berarti dapat kita katakan atau dapat disimpulkan bahwa FPB dari 9 dan 15 sama dengan 3, yang merupakan bilangan bulat positif terkecil dari kombinasi linier dari kedua bilangan tersebut. Ilustrasi ini di atas juga mengantarkan kita pada teorema keempat. Dan untuk penjelasan teorema keempat, nantinya akan dilanjutkan oleh Saudari Alexandra Gracia Taek. Kepada Saudari Alexandra Gracia Taek, saya persilahkan. Teorema 4. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bilangan bulat A dan B, di mana sekurang-kurangnya satu di antaranya tidak nol, adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Teorema ini bisa ditulis dalam bentuk D sama dengan AX tambah BY. Pembuktian, jika S adalah himpunan semua kombinasi linear positif dari A dan B, maka S bisa ditulis dalam bentuk S sama dengan himpunan AX tambah BY, di mana AX tambah BY lebih besar dari 0, X dan Y elemen bilangan bulat. Yang pertama, harus diingat bahwa S bukan merupakan himpunan kosong, sehingga jika A tidak sama dengan 0, maka bilangan bulat mutlak A sama dengan A dikali U ditambah B dikali 0 di dalam himpunan S, di mana bisa kita pilih U sama dengan 1 atau U sama dengan negatif 1 sesuai dengan nilai A yang positif atau nilai A yang negatif. Menurut prinsip terurut sempurna atau well ordering principle, himpunan S memuat sebuah unsur terkecil yang disebut D. Dengan demikian, karena ada bilangan bulat X dan Y, sehingga D sama dengan AX dan ditambah BY, atau D sama dengan kombinasi linear dari A dan B, maka D adalah FPB dari A dan B. Dari bukti teorema di atas, tampak bahwa FPB dari A dan B dapat dinyatakan sebagai bilangan positif terkecil dari bentuk AX tambah BY atau kombinasi linear. Dari FPB di atas, kita dapat memperoleh bilangan bulat Q dan R sedemikian rupa sehingga A sama dengan Q kali D ditambah R, di mana R lebih besar sama dengan 0, R lebih kecil dari D. Kemudian R dapat ditulis dalam bentuk R sama dengan A kurang Q kali D sama dengan A kurang Q dikali AX ditambah BY sama dengan A dikali 1 kurang QX ditambah B kali min QY. Di sini jika R-nya positif, maka representasi ini akan menyeratkan bahwa R adalah anggota himpunan S. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa D adalah bilangan bulat terkecil dalam himpunan S. Jadi, yang sesuai di sini adalah R sama dengan 0 dan A sama dengan Q kali D atau setara D membagi A, dengan alasan yang sama, di mana D membagi B, sehingga D menjadi pembagi umum dari A dan B. Sekarang jika ada C sebagai faktor sekutu positif dari bilangan bulat A dan B, maka bagian G dari teorema 2.2 memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa C bisa membagi AX ditambah BY, yang berarti C bisa membagi D dengan bagian F dari teorema yang sama, yaitu
C sama dengan mutlak C lebih kecil sama dengan mutlak D sama dengan D, sehingga D lebih besar dari setiap pembagi A dan B, maka terbukti bahwa D adalah FPB dari A dan B. Contoh soal yang pertama, FPB dari 6 dan 15. Jika A sama dengan 6 dan B sama dengan 15, maka bisa kita ambil sebarang X dan Y untuk menjadi kombinasi linear dari 6 dan 15. Misalkan X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, maka 6X ditambah 15Y sama dengan negatif 9. Jika X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 1, maka nilai 6X ditambah 15Y sama dengan 9. Jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2, maka nilai 6X ditambah 15Y sama dengan negatif 3. Dan jika X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 2, maka nilai 6X ditambah 15Y adalah 3. Maka himpunan S adalah negatif 9, negatif 3, positif 3, dan positif 9. Dari anggota himpunan S diketahui bahwa bilangan bulat positif terkecil adalah 3. Dengan demikian, 3 adalah FPB dari 6 dan 15. Yang kedua, FPB dari negatif 12 dan 30. Jika A sama dengan negatif 12 dan B sama dengan 30, maka bisa kita ambil sebarang X dan Y sebagai kombinasi linear dari negatif 12 dan 30. Misalkan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, maka nilai dari negatif 12X ditambah 30Y adalah 18. Misalkan nilai X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan 1, maka nilai negatif 12X ditambah 30Y sama dengan 6. Jika X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan negatif 1, maka nilai dari negatif 12X ditambah 30Y sama dengan negatif 18. Dan jika X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 1, maka nilai negatif 12X ditambah 30Y sama dengan negatif 6. Maka himpunan anggota dari S adalah negatif 18, negatif 6, 6, dan 18. Dari himpunan S diketahui bahwa bilangan bulat positif terkecil adalah 6. Dengan demikian, 6 adalah FPB dari negatif 12 dan 30. Berikutnya teorema 5, Besaut theorem. Jika A dan B bilangan bulat, maka terdapat bilangan bulat M dan N. Sedemikian hingga MA plus NB sama dengan A, B. Diberikan A dan B keduanya adalah bilangan bulat yang tidak semuanya 0. Maka keduanya selalu memiliki suatu pembagi yang sama, yaitu 1 dan minus 1. Sebagai contohnya, bilangan bulat 8 dan 12 memiliki pembagi yang sama, yaitu 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3, dan 4 dan minus 4. Berikut ini diberikan definisi mengenai pembagi persekutuan dari dua bilangan bulat. Definisi pertama, diberikan A, B anggota bilangan Z yang tidak semuanya 0. Suatu C anggota bilangan Z di mana disebut dengan pembagi persekutuan. Dari A dan B, jika C maka A dan C maka B, pembagi persekutuan sering juga disebut dengan pembagi bersama, faktor persekutuan atau faktor bersama. Sebagai contohnya, 3 adalah pembagi persekutuan dari 8 dan 12, tetapi 6 bukan pembagi persekutuan dari 8 dan 12. Sebab 6 tidak habis membagi 6. Setiap bilangan bulat tidak 0, A dan B pasti memiliki pembagi persekutuan, yaitu 1 dan minus 1. Di antara pembagi persekutuan, ada satu yang memiliki sifat yang menarik seperti diberikan pada contoh penyederhanaan bilangan rasional. Misalnya, bilangan rasional dari 8/12 yang dapat disederhanakan menjadi 2/3. Bilangan rasional 2/3 dapat diperoleh berdasarkan fakta bahwa 8/12 itu sama dengan 2 dikali 4 per 3 kali 4 yang akan menghasilkan 2/3. Sedangkan 4 adalah pembagi persekutuan terbesar dari 8 dan 12. Di sini definisi yang kedua diberikan A, B anggota bilangan Z yang tidak semuanya 0. Suatu D anggota bilangan Z disebut dengan pembagi persekutuan terbesar.
dari A dan B. Dinotasikan dengan A, B sama dengan D jika D adalah pembagi persekutuan yang terbesar dari A dan B. Dengan kata lain, A, B sama dengan D jika memenuhi. Yang pertama di sini D maka A dan D maka B. Yang kedua di sini jika C anggota bilangan Z dengan C maka A dan C maka B, maka C kurang lebih atau sama dengan D. Sebagai contohnya di sini 8,12 yang sama dengan 4, 9,12 yang sama dengan 3, minus 9,12 sama dengan 3, dan minus 9,12 sama dengan 3. Pada kasus penyederhanaan bilangan rasional 8/12 menjadi 2/3, dapat dilihat bahwa 8,12 sama dengan 4 dan 3,4 itu sama dengan 1, yang artinya 2/3 adalah bentuk yang paling sederhana dari 8/12, sebab pembagi persekutuan terbesar dari 3 dan 4 adalah 1. Definisi yang ketiga di sini diberikan A, B anggota bilangan Z dengan A, B tidak sama dengan 0. Bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima atau saling prima jika A, B sama dengan 1. Terima kasih. Jika terdapat bilangan bulat N dan N sedemikian hingga MA tambah NB sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya, kita tahu bahwa A, B adalah relatif prima jika A, B sama dengan 1. A, B sama dengan 1, maka ada bilangan-bilangan bulat M dan N sedemikian hingga MA tambah NB sama dengan 1. Begitupun sebaliknya ditunjukkan bahwa jika MA tambah NB sama dengan 1 untuk suatu bilangan-bilangan bulat M dan N, maka A, B sama dengan 1. Di sini kita akan misalkan A, B sama dengan D. Maka D habis membagi A dan D habis membagi B. Sehingga diperoleh D habis membagi MA tambah NB atau D habis membagi 1. Jadi kita peroleh nilai D di sini adalah 1. Sehingga terbukti untuk teorema 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas teori bilangan bagian teorema 7. Buktikan jika A dan B adalah bilangan bulat positif, maka himpunan kombinasi linear dari A dan B adalah himpunan kelipatan bilangan bulat dari AB. Bukti, misalkan D suatu bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B. Adanya bilangan bulat positif terkecil ini berdasarkan sifat well ordering, yaitu karena satu nilai terkecil dari dua kombinasi linear, yaitu 1 kali A ditambah 0 kali A dan minus 1 kali A ditambah 0 kali B, di mana A tidak sama dengan 0 adalah bilangan positif. Kita tulis bahwa D sama dengan M kali A tambah N kali B, di mana M dan N itu bilangan bulat. Nah, contoh yang pertama yang kita lihat, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A dan B-nya itu sama dengan M kali A tambah N kali B. Nah, PBB-nya itu 8, misalnya PBB-nya itu 80,12 sama dengan 4. Nilai PBB-nya itu 4, maka 4 sama dengan minus 1 dikali 80 tambah 7 kali dengan 12, di mana M-nya itu minus 1, A-nya itu 80, N-nya itu 7, dan B-nya itu 12. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengidentifikasi dulu mana A dan mana B. Maka nyatakan PBB-nya itu 8,12 sebagai kombinasi linear dari 80 dan 12. Penyelesaiannya 80 sama dengan 6 dikali 12 ditambah dengan 8, di mana 80 itu dapat dari 6 kali 12 ditambah dengan 8. 12 sama dengan 1 dikali 8 tambah 4, di mana 12-nya itu didapat dari 1 kali 8 ditambah dengan 4. Maka 8 sama dengan 2 kali 4 ditambah 0. 8-nya itu didapat dari 2 kali 4. Maka kita ubah persamaan 2 dan 1 ke bentuk R. Persamaan 2-nya itu 4 sama dengan 12 dikurangi 1 kali 8. Persamaan 1-nya itu 8 sama dengan 80 dikali 80 dikurang 6 dikali 12.
maka kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan keempat. Maka 4 sama dengan 12 dikurangi 1 dikali 80 kurang 6 dikali dengan 12. 4 sama dengan 12 dikurang 80 tambah 6 dikali dengan 12. Maka 4 sama dengan minus 80 tambah 12 tambah 6 dikali dengan 12, di mana minus 80 itu kita pasang di depan, maka minus 80 tambah 12 tambah 6 dikali dengan 12, maka hasilnya itu 4 sama dengan minus 1 kali 80 tambah 7 dikali dengan 12. Jadi kombinasi linearnya adalah 4 sama dengan Baik, yang berikut kita membahas teorema 8 dengan definisinya, yaitu jika A dan B adalah bilangan bulat dengan keduanya tidak nol, maka sebuah bilangan bulat D merupakan FPB dari A dan B jika dan hanya jika syarat yang pertama, D harus habis membagi A dan D juga harus habis membagi B. Yang kedua, jika C adalah sebuah bilangan bulat di mana C habis membagi A dan C habis membagi B, maka C juga harus habis membagi D. Jadi di sini kita ketahui bersama bahwa A dan B adalah bilangan bulat dengan keduanya tidak nol. Jadi A tidak sama dengan nol dan B juga tidak sama dengan nol. Di sini pembagi bersama dari A dan B adalah bilangan bulat D. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa FPB dari A dan B itu adalah D. Kemudian kita melangkah kepada pembuktian. Akan dibuktikan bahwa D habis membagi A dan D habis membagi B. Berdasarkan algoritma pembagian, kita peroleh bahwa A sama dengan DQ tambah R, kemudian 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil D. Dari persamaan ini diperoleh R sama dengan A kurang DQ sama dengan A kurang Q dikali MA tambah NB sama dengan 1 kurang QM dikali A kurang QNB. Nah, ini menunjukkan bahwa bilangan bulat R merupakan kombinasi linear dari A dan B. Karena 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil D dan D adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kombinasi linear dari A dan B, disimpulkan bahwa R sama dengan 0. Dan oleh sebab itu D habis membagi A. Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa D juga habis membagi B. Jadi dari pembuktian ini terbukti bahwa D adalah FPB dari A dan B. Kemudian kita melangkah pada pembuktian kedua bahwa akan dibuktikan C habis membagi A dan C harus habis membagi B, maka C juga habis membagi D. Jadi jika D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, atau disimbolkan dalam kurung A, B sama dengan D. Untuk menunjukkan hal ini kita perlu menunjukkan bahwa suatu faktor persekutuan C dari A dan B harus membagi D. Karena D itu sama dengan MA tambah NB, maka ketika C habis membagi A dan C habis membagi B, maka kita peroleh C habis membagi D. Dengan demikian terbukti bahwa D merupakan faktor persekutuan terbesar dari A dan B. Kita lihat contoh soal. Di sini tentukan FPB dari 18 dan 27. Jadi faktor pembagi 18 dan 27, 18 di sini 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Kemudian 27 1, 3, 9 dan 27. Jadi faktor pembagi bersama dari 18 dan 27 yaitu 1, 3 dan 9. Dengan demikian FPB dari 18 dan 27, di mana 18 itu sebagai A, 27B hasilnya adalah 9, karena kita melihat faktor pembagi bersama dari 18 dan 27 yang paling besar di sini yaitu 9. Maka FPB dari 18 dan 27 di sini adalah 9. Selanjutnya definisi FPB untuk lebih dari dua bilangan bulat. Prosedur untuk menentukan FPB dari dua bilangan bulat atau lebih dengan menggunakan metode faktorisasi prima antara lain. Yang pertama, menentukan faktorisasi prima dari dua atau lebih bilangan itu. Yang kedua, ambil faktor-faktor sekutu primanya di mana yang dipilih. Yang ketiga adalah
bilangan dengan pangkat terendah antara hasil faktorisasi prima pada bilangan pertama dan kedua. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan soal berikut. Kita akan mencari FPB dari 180 dan 168. Pertama-tama kita tulis untuk 180 diperoleh 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. Persamaan ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Dan untuk 168, kita bisa tulis 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7, atau persamaan ini kita bisa tulis 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7. Nah, kita lihat bahwa 180 dan 168 mempunyai dua faktor sekutu prima, yaitu 2 dan 3. Faktor-faktor sekutu prima tersebut membagi 180 dan 168. Pembagi-pembagi yang masih mungkin adalah 1, 2, 2 kuadrat, 3, 2 dikali 3, dan 2 kuadrat dikali 3. Nah, dengan demikian, faktor persekutuan terbesar dari 180 dan 168 adalah 2 kuadrat dikali 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan limpah terima kasih.